Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Ustaz, berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti, sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullahaladzim. Apa tindakan kita atas penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Prancis terhadap Nabi Muhammad SAW? Perdana Menteri Brazil tidak Islam. Karena argumentasi orang Prancis itu katanya kebebasan berekspresi. Kenapa kalian buat lukisan Nabi Muhammad? Kebebasan berekspresi, guys. Datanglah Perdana Menteri Prancis, di tempelnya gambar bini si Macron itu dengan monyet. Bini Macron itu kan beda jauh. Macron itu pacaran umur 15 tahun dengan gurunya. Si Macron itu umur 15 tahun, kelas 3 SMP, pacaran sama gurunya bini orang. Itulah yang dijadikannya bini sekarang. Umur 15 tahun dia pacaran sama itu. Waktu itu perempuan itu umur 29 tahun. Ini si Macron ini sakit jiwa. Datang Perdana Menteri Brazil, disandingkannya gambar bini Macron sama monyet, tunjuk, mau ngamuk si Macron. Kata si Perdana Menteri Brazil, inilah kebebasan berekspresi itu, katanya. Jadi logika otaknya logika otak sakit. Ketika dia mengejek Nabi, dia katakan kebebasan ekspresi. Waktu gambar bininya disandingkan sama monyet, dia mengamuk. Apa maksudnya? Berekspresi untuk Nabi kalian boleh, tapi berekspresi untuk bini dia tak boleh. Ini orang otaknya sakit. Kalaulah kita punya pemimpin yang adil, yang kuat, yang gagah, yang perkasa, yang baga, itu ditarik hubungan diplomatik, itu ditutup kedutaan Prancis, barulah hebat. Betul? Ada itu di sinetron-sinetron. Di alam nyata tak ada, di alam gaib ada. Paling tidak kita embargo produk-produk Prancis. Itu kekuatan terakhir. Tidak ada kekuatan umat lain. Kekuatan memboikot produk-produk. Berani Ustaz, berani Bapak Ibu memboikot produk Prancis? Saya tak berani. Kalau kita boikot produk Prancis, nanti di boikotnya mobil SMK kita gimana? Kenapa kalian ketawa? Dibalasnya nanti, sementara mobil kita dalam perjalanan nih mau dipasarkan di Uni Eropa. Astagfirullahaladzim. Inilah jamaahnya. Awak serius dia ketawa. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin, udah jelas dah. Patut kertas ini warna kuning. Tahu jamaah. Inilah. Jamaah ini tak bisa membedakan kapan awak serius, kapan awak bergurau. Kawan saya laki-laki Pak Ustadz berpisah dengan istrinya karena suaminya itu Syiah dan berperilaku kasar. Mereka sudah rumah tangga 30 tahun. Lalu si ex istrinya itu menikah dengan saya dan anak-anaknya pun berpihak kepada saya. Saya galau karena ex suami kawannya itu bilang kami ini pengkhianat. Dia tak akan memaafkan kami di akhirat. Sementara saya rutin bertemu dengan ex istrinya juga anak-anaknya yang mereka tak punya keluarga satupun di sini. Kalau dia sudah cerai, kau nikahi itu istrinya itu, kau jaga anaknya, jaga akidahnya supaya dia tetap ahlus sunnah wal jamaah. Lakinya yang mengatakan pengkhianat ini, kau lapor ke Polda penistaan nama, kau penjarakan dia, kau benamkan dia dalam penjara. Udah jelas? Nah, udah lakukanlah. Yang tanya-tanya juga lagi. Kadang orang ini masih bertanya. Nanti pengajian lagi tanya, jangan tanya, langsung. Hari ini tak buka kantor polisi, Senin kau masukkan dia, laporkan. Saya yang ngejek-ngejek saya itu saya laporkan, mencret dia. Kalau kita punya tabungan syariah Bank Riau Kepri,
Taunya ada undian dapat hadiah. Apakah uangnya itu riba Pak Ustadz? Seratus ribu mengumpulkan duit 100.000 sebanyak 100 orang. Berapa hasilnya? 10 juta. 100.000 mengumpulkan 100 orang 10 juta. Habis itu mereka masukkan ikan emas ke dalam satu kolam besar. Ikan itu kenyang, dipancing. Siapa yang dapat ikan ini dapat 10 juta. Itu judi. Karena uang yang dikumpul tadi lalu kemudian dijadikan sebagai uang yang diputar, maka dia judi. 3 hari 3 malam menunggu tak dapat. Ikan tuh kenyang nih, Bos. Tengok ikan, kesian gitu. Aku kenyang gitu ikan. Judi. Tapi kasusnya nih beda. Saya punya toko, jual TV, jual perabot dan lain sebagainya. Kemudian saya punya untung. Untung saya itu dapat 30 juta. Tidak ada hubungan dengan mereka, karena ini untung saya punya saya. Lalu kemudian saya undi pembeli-pembeli saya. Lalu kemudian mereka dapat umroh. Boleh apa tak boleh? Boleh. Karena bukan uang yang diputar, tapi hasil keuntungan. Aslinya uang itu punya saya, milik saya. Begitu juga dengan ini. Uang ini milik bank syariah. Bank syariah itu halal. Karena bagi hasilnya itu mudharabah. Karena bagi hasilnya itu murabahah. Dibenarkan menurut Dewan Syariah Nasional, menurut hukum Islam ahli-ahli fikih. Duit itu milik bank syariah. Tapi karena dia mau menarik nasabah, diundi, maka hasilnya itu halal. Kalau tak mau terima, kasih ke saya. Pagi ini juga, secepatnya sebelum berubah pikiran. Nanti langsung kita adakan penyerahan ke Yayasan Tabung Wakaf.